A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilal alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa li'anna hafidha wa qaidan nasira wa dalilan wa'ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumaddihu tawila birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina bawaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya rahman rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan buku Adabus Shalah yang mengingatkan lagi bahwa di antara adab sholat yang penting itu adalah kemudian itu khusyuk ya. Khusyuk ya artinya kita tidak buru-buru memasuki sholat dengan tumakninah ya, dengan konsentrasi dan mengesampingkan untuk sementara hal-hal yang lain yang di luar sholat ya. Ya terus juga ada tafhim. Tafhim itu adalah memahamkan apa yang zikir-zikir dan bacaan-bacaan sholat ya. Jadi apa yang kita pahami, kita ucapkan, kita pahami, kita ucapkan ya zikir-zikir. Yang pertama, tahap pertama tentunya adalah memahami secara rasional apa maksud dan arti dari zikir-zikir itu secara lebih dalam ya. Nah, setelah itu kita tuliskan pemahaman itu ke dalam hati. Ya. Kita tuliskan sehingga nanti lama-lama hati kita akan paham dan mulai terbuka lisan hati, dan setelah itu nanti hati akan dengan sendirinya berpikir, dan setelah itu hati akan menjadi, kalau sebelumnya itu lisan sebagai lead sebagai guru. Nah nanti kalau sudah lisan itu mulai terbuka perlahan-lahan sedikit-sedikit dan lama-lama zikir dalam hati itu akan makin lama makin waktunya dan intensitasnya makin kuat, waktu durasinya kalau dalam kontrol itu ada istilah duty cycle ya. Jadi antara durasi zikir dan durasi rupanya itu makin lama durasi zikirnya makin besar, dan dengan demikian nanti kalau sudah cukup dominan maka hati itu akan menjadi guru bagi lisan ya. Ya itu diantara adab sholat ya. Dan ini berikutnya ini kita sampai pada adab pakaian ya. Judulnya adalah fi adabil mutlaqil libas ya, tentang adab mutlak libas. Aku awal ya, bab kedua ya. Dengan kedua itu tentang finabdati min adabil libas, macam-macam adab libas. Yang pertama itu adalah adab mutlak libas, bagian
fi adabi mutlaqil libas. Iklam ya. Ketahuilah bahwa annan nafsan natiqiyah al insaniyati hakikatun ya. Bahwa ketahuilah bahwa nafs natiqiyah insaniyah, jiwa manusia ya natiqiyah itu ada mempunyai hakikat ya, yaitu yang pertama fi ainil wahidati wa kamalil bisa toti zatun nasyati umdatiha kulliyatun salas. Yang pertama itu bahwa secara ainil wahidah ya, secara aini dengan sendiri wa kamal basita, dan secara garis besar dia mempunyai umdatil kulliyati salas, terdiri dari tiga lapisannya. Al-ula ya. Ula ini bentuk muannas dari awal. Yang pertama an nasyatil mulkiyah ya. Yang pertama adalah lapisan mulkiyah, lapisan materi ya. Dunyawiyah ya. Mulkiyah dunyawiyah al-dhahirah ya, lapisan lahir, nafs lahir yaitu mulkiyah dunyawiyah yang bagian materi duniawi dan dhahirah yang tampak. Wa madharuha al-hawasid dhahirah wal qashril adna laha wal hawasul mulkiyah ya. Yang pertama itu adalah ya tadi dhahiriyah dan madharuha penampakannya ya, manifestasinya maksudnya adalah indra dhahir ya, dan qashril adna ya, yang bagian yang sisi adna, sisi rendah. Sisi adna bisa dari rendah bisa dekat ya. Dunianya bagian materi, laha yaitu adalah indra mulkiyah ya, alam materi. Yang kedua asaniyah an-asyatil barzakhiyah al mutawasithah. Yang kedua adalah bagian barzah. Barzah itu artinya secara bahasanya batas ya, perantara antara mutawasithah sama antara wa madharuha hawasul batiniyah, dan manifestasinya itu adalah indra-indra batinnya. Wal badanul barzakhi, dan badan barzakhi. Wal qalbil misali, dan hati misali, alam misal ya. Ini lapis kedua, barzah atau misal, nanti mungkin diterangkan tentangnya. Yang ketiga adalah an-nasyatil ghaibiyah. Ini lapisan terdalam dari jiwa, katanya ya ada 97, ada yang berapa-berapanya. Jadi berlapis-lapis, yang lebih dalam ya. Nasyatil ghaibiyah bagian yang ghaib, al-batiniyah yang batin. Muhammad haruha al-qalb, dan manifestasinya adalah qalbu wa syu'unil qalbiyah, dan hal-hal yang bersifat qalbiyah, keadaan. Wa nisbatu kulli min hadhil maratib ilal ukhra nisbatul zahir wa batin. Dan nisbah perumpamaan atau nisbah ya, kedudukan gitu ya, dari martabat ini kepada yang lain itu adalah zahir dan batin. Jadi ada bagian zahir, bagian batin, terus
yang batin tadi juga seperti dohir bagi yang lebih dalam ya. Jadi kira-kira seperti itu. Wa nisbatul tajalli wal mutajalli. Nisbahnya itu adalah seperti tajalli dan mutajalli. Manifestasinya yang bermanifestasi. Jadi indera lahir merupakan manifestasi dari indera barzah. Indera barzah merupakan manifestasi dari qalb ya, yang paling jiwa yang paling dalam. Min hadhil jiyah maka apa ya? Tasri asarul wal khawas. Dan dari sisi ini maka ada asar dan khawas ya, ada bekas-bekas dan khususan-khususan wal intifa'il wal intifa'alat wal infa'alat ya, dan juga perbuatan-perbuatan min maratibil ilal ukhra. Jadi ini merupakan dari bekas-bekas dari yang lahir itu merupakan bekas dari yang lebih dalam. Kamis wa masalan idza adrakta hasatil basar syai'an yaqa'u minhu asar fil hasil basaril barzakhi ya. Ya misalnya ketika kita melihat indera melihat dengan indera sesuatu yang lahir ya, maka dia akan memberikan bekas pada indera basar barzakhi. Manasibun litilkan asyati wa yaqau minhu athar fil basaril batini, dan selanjutnya akan memberikan bekas pada batin al-qalbi ya, yang tadi lapisan yang ketiga, yunasibu tilkal nasyatal, yang sesuai dengan yang tadi itu ya, yang bekas yang kita lihat dari zahir. Bahakadzal asarul qalbiyah, dan demikian pula asar qalbiyah tadharu fi nasyataini akhiraini, dan berikan juga apa yang ada dalam qalbu nanti akan nampak pada dua lapisan sebelumnya ya. Jadi ini bolak-balik ya, dari yang tampak akan membekas ke dalam, dan apa yang ada di dalam akan termanifestasi keluar. Wa hadzal matlubu mudhafan ila annahu mutabakan li barahinil qawi al-matini mutabakan lil wujdani aidan, dan ini sesuai dengan burhan-burhan yang argumen-argumen yang kuat yang sesuai dengan wujdan, dan sesuai dengan wujdan aksiomatis. Jadi hal ini bisa ada argumen-argumennya, mungkin tidak disebut sini, tapi secara aksiomatis juga begitu ya. Kita merasakannya begitu, bil wujdan, secara kita rasakan seperti itu ya. Amin hadhil jihah, dan dari sisi ini yakunu li jamil adabi surya, dan maka dengan demikian ada adab-adab surya ya, ada adab-adab lahir ya. Jadi karena apa ya, karena yang lahir nanti akan memberi bekas pada yang batin. Syar'iyah ya, asurya syariah yang bersifat syar'i, fil batini asara bal asar ya, karena dia akan memberikan bekas pada batin ya, dengan bekas dan ya demikian ya, bal asar, bahkan asar dan asar, dan mungkin ini jamak dari asar ya, bahkan bekasnya itu banyak. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam alam lahir itu memberikan bekas yang banyak sekali
dalam batin, kira-kira begitu ya. Walikulli min akhlaqil jumlah allati hiya min hududi maqamil barzakhi an-nafsi aidan asarun fi dhahir wal batin. Dan demikian pula apa yang terjadi dalam barzakh juga akan terjadi, akan memberikan asar dalam dhahir dan batin. Yang di tengah juga memberi bekas pada yang di luar dan yang di dalam. Walikulli minal ma'arifil ilahiyah wal aqaidil haqiqah fi nash'ataini al-barzakhiyah wa dhahiyah asarun. Dan dengan demikian maka ma'arif ya. Ma'arif artinya pengetahuan ya, ma'rifat ilahiyah dan akidah yang hak, al-aqidatul haqqah fi nash'ataini al-barzakhiyah wa dhahiriyah asar. Dalam barzakh dan dalam dhahirnya juga akan ada bekas-bekas. Jadi akidah itu pengetahuan ma'rifat yang sifatnya rasional, itu tempatnya mungkin di barzakh barangkali ya. Nah, jadi itu juga akan memberikan bekas pada lahir dan batin. Jadi apa yang kita ketahui secara rasional itu belum ada di dalam hati ya. Tapi memang ada bekasnya walaupun mungkin sedikit. Famasalan al-imanu bi annal mutasarrifil mamlakiyal fi mamlakatil wujudi wa awalimil ghaibi wa syuhudi wal haqqu ta'ala. Misalkan iman bahwa al-mutasarrif ya, yang kalau kita punya iman bi anna al-mutasarrifa fil, kalau kita punya kepercayaan bahwa yang bermutasarrif ya, yang mengubah-ubah, yang bertindak dalam alam wujud, dalam alam lahir wujud dan alam ghaib dan alam syuhud adalah al-haq ta'ala wa laysa li sa'iril mawjudat fi tasarrufi illa tasarrufi adna adilli yujadu kasran min malak nafsiyah wal akhlaq fa'adha ilal insaniyah. Jadi kalau kita pengetahuan bahwa al-haq ta'ala ya adalah yang yang melakukan segala sesuatu, maka ini mungkin ya seperti itu ya, seperti dalam dalam masalah tawakal ya. Tawakal ada dalam akhlak itu pembahasan mengenai tawakal. Tawakal ada tiga macam ya. Yang pertama adalah tawakal level pertama ya. Level pertama itu ya orang bertawakal ya mungkin ya bertawakal aja, katanya bertawakal itu sebetulnya enggak. Jadi dia sebetulnya lebih mengandalkan hal-hal yang lahir. Kalau dia berdoa, bertawakal artinya mempercayakan pada Allah Ta'ala ya. Nah sebetulnya dia enggak terlalu percaya amat pada Allah Ta'ala itu ya, cuma ya kalau berdoa ya berdoa saja dan seterusnya begitu ya. Ini ya tawakal ya, mungkin ada bau-bau tawakal, kadang-kadang merasakan bahwa memang Allah yang berkuasa, tapi itu sedikit ya, jadi intensitasnya mungkin lemah dan mungkin ya dengan demikian ya ingatannya pada Allah Ta'ala dan itunya juga mungkin sedikit ya. Level kedua level rasional, dan level ketiga itu level, kalau rasional ya secara rasional memahami bahwa Allah adalah sebagai wajibul wujud, maka segala hal yang dalam mungkin di alam mungkin ya,
pada wujud mungkin itu adalah bergantung pada Allah Ta'ala, itu secara rasional. Ya, tawakalnya masih rasional tapi masih dalam hati. Nah, level ketiga itu, nah ya seperti itu ya. Level ketiga itu kalau apa yang ini sudah diyakini dalam hati. Maka tawakal wal i'timad alal haq wal qad ilm tauma'i minal makhluk. Maka kalau orang sudah sampai ini, maka dia sudah sampai keyakinan itu, maka dia akan terputus ya. Kalau dia sudah bertawakal seperti itu, maka dia akan terputus tomaknya ya, harapannya pada al-makhluk gitu. Maka kalau dia sudah demikian, maka dengan sendirinya dia akan terputus perhatiannya pada makhluk. Nah, ini pada level qalbi alati huwa umul kamalat ya. Ya, Imam bilang bahwa terputus harapan dari sebuah makhluk itu adalah umul kamalat ya, induk dari segala kesempurnaan. Bayu jabu kasiran min a'malis salihat, dan dengan sendirinya maka amal-amal salihat wal af'al hasanat wa tarkil kasir minal qabaih, dan kalau sudah demikian maka dengan sendirinya amal-amal saleh dan perbuatan-perbuatan baik wa tarkil kasir minal qabaih, dan meninggalkan apa-apa yang buruk. Wa hakadha sairul ma'arif allati, ya dengan sendirinya kalau orang sudah merasa bergantung pada Allah Ta'ala, maka dia akan dengan sendirinya akan lebih mudah melakukan amal-amal soleh dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan apa yang buruk ya. Jadi apa yang ada di pengetahuan rasional maupun mungkin level rasional ya, seharusnya mungkin akan memberikan bekas bahwa ya akan meninggal untuk memberi semangat ya. Jadi apa yang pengetahuan secara rasional ya perlahan-lahan ya, kalau mulai diyakini mungkin akan memberikan bekas berupa semangat untuk berbuat lebih baik ya, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Wa hakadha sairil ma'arif alladhi ta'tatuha wa ta'antat ta'siruha khariji an majalil hadhil awraq. Dan detail-detail mengenai ini mungkin tidak termasuk pembahasan dalam buku ini. Wal qalamu qasirun lil katib ya, dan kolam pena qasir tidak mampu menuliskan hal-hal seperti ini ya. Kita yakini bahwa belajar itu penting ya, belajar rasional itu penting yang melakukan muqaddimah untuk perbaikan selanjutnya ya. Wa yahtaju ila tahriril kitabil minal ahli ma'rifah ya, dan ini mungkin memerlukan sahibul qamli min qali ya. Wa yahtaju ila tahrir, dan kita membutuhkan hal seperti ini dari sahibul qalam al-qawi min ahli ma'rifah ya. Mungkin perlu ahli ma'rifah untuk menerangkan hal seperti ini. Aw min nafsil har lil ahadi ahlil hal, dan mungkin perlu ahlil hal ya. Ini kayaknya syair bahasa Parsi ya. Ya mungkin ini sampai di sini dulu saja ya. Jadi
Wa hakadha mislul khalqir ridha fa innahu min akhlaqil kamaliyah. Dan demikian juga sepertinya ya khalqir ridha. Maka sifat khulqul ridha ya, akhlak ridha. Ya, ridha itu artinya apa? Lawan dari sakhat ya. Ridho itu legowo, bukan hanya legowo tapi lebih dari legowo ya. Yang pertama itu taslim itu ya sudahlah gitu, itu level awal jadi taslim ya, mungkin agak ngetul sedikit tapi nggak sampai keluar itu dalam bentuk kata-kata itu taslim mungkin. Terus level kedua itu mungkin ya tadi itu legowo ya, mungkin lega saja. Nah kalau ridho itu artinya senang, merasa senang dengan apa yang Allah lakukan ya, baik tasri'i maupun takwini. Takwini itu Allah yang berikan ya, kadang-kadang kita akan merasa merasa bahwa apa yang Allah berikan itu tidak memuaskan kita, yang seterusnya. Nah itu takwini. Kalau tasyri'i artinya bahwa Allah secara syariat Allah ini adalah syariat yang sempurna, syariat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kita yakin itu dan kita merasa senang dengan syariat itu, senang mengikutinya, senang dengan Rasulullah, dengan Allah itu ya, seharusnya begitu ya mestinya. Itu ridho. Kalau sudah level itu ridho secara tasri'in dan takwini, maka ini adalah merupakan akhlak kamaliyah insaniyah ya, akhlak yang ada dalam hati. Maka nanti akan ada asarnya, ada bekasnya yang banyak dalam nafs dan manifestasinya ya. Wajal qalbi muradan litajaliyat, maka hati itu akan menjadi tempat tajaliyat hasal ilahi wa yasilu imana ilahi ila kamali, dan akan menyempurnakan iman ya, akan menyampaikan iman pada kesempurnaannya. Jadi memang akhlak itu memang dibangun dari banyak sisi ya, banyak sisi ya, kira-kira seperti itu ya. Dan harus dibangun secara sedikit-sedikit, secara terus-menerus. Maka amal-amal yang sedikit-sedikit itu penting ya, ketimbang amal yang banyak, karena mungkin akan memberikan bekas yang lebih baik dan lebih kekal ya. Kalau sekali banyak mungkin akan memberikan dampak kayak ya ada perlawanan gitu ya. Ya jadi makanya selain kalau fikih itu membangun dari luar, dari alam lahir, lapisan luar. Nah kalau akhlak itu membangun dari lapisan dalam, dari dalam akhlak ya. Makanya memang harus dibangun dari dua sisi. Jadi kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya seperti kalau kita membangun hubungan baik dengan relasi bisnis atau relasi ya, maka yang lebih masuk akal itu adalah membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana juga sikap ridho, misalkan kalau kita kerja pada suatu institusi lembaga, kalau kita punya sifat ridho artinya puas dengan perilaku lembaga yang tempat kita bekerja, maka itu dengan sendirinya akan memberikan hasil yang positif. Ya kita kerja lebih semangat dan seterusnya, dan selanjutnya prestasi kita juga akan lebih baik. Nah tentunya hal ini juga berlaku kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ridho dengan Allah Ta'ala,
baik takwin maupun tasrih, maka itu akan memberikan yang lebih baik dengan syukur, dengan itu lebih bersyukur, lebih ini. Nah, ini membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi dari dalam, ya, dari dalam. Jadi ya sedikit-sedikit memang tidak bisa, ya, karena ini memang kayaknya juga ada semacam pemberian juga ya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus kita minta sifat-sifat baik ini, kita minta, dan kita juga berlindung dari sifat-sifat yang buruk, bukan sifat, ya sebetulnya bukan sifat, ya lebih kayak mungkin ya hal-hal yang buruk seperti doa misalkan qul a'udzu birabbil falaq misalkan, ya, qul a'udzu birabbin nas, itu kan perlindungan seperti itu kita tanamkan dalam hati, ya, bahwa kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam perlindungan yang lain, doa-doa perlindungan, ya, dari hal-hal yang buruk itu juga penting, ya. Jadi dan juga doa untuk minta hal-hal yang baik, minta diberi rasa syukur, minta diberi rasa ridho, minta diberi ya hal-hal yang baik, ya, semangat. Jadi memang ya pelan-pelan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ya seperti dulu itu dengan dalam bab wudu, ya, kalau sulit ya benar-benar mohonnya itu semakin keras pada Allah Ta'ala. Ya, mungkin itu dulu dari bab pakaian, ya. Ada komen? Ya, kita lanjutkan pada marhalah ke-7 Bidayatul Hikmah, ya, tentang pembuktian dan sebab. Jadi orang empiris, orang positivis itu mungkin tidak terlalu concern pada sebab. Jadi concernnya mungkin pada akibat. Jadi kalau orang melakukan eksperimen di lab itu cenderungnya mencari akibat, ya, kalau begini nanti gimana, kalau begini nanti gimana, gitu. Dan kalau dia mencari sebab itu mungkin ya lebih ke akibat, ya, lebih ke materi. Jadi, seperti dalam fisika modern untuk mencari semacam materi awal, ya, tapi sampai materi itu, ya, selama itu seperti itu, ya, mungkin sulit untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala, ya, hampir ya nggak mungkin. Makanya sebagian besar perhatian terhadap sebab ini mungkin kurang, ya, dalam empiris. Ya, mungkin ada tapi kurang, dan akibatnya ya tidak ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, kepada sebab awal, sebab dari segala sebab, ya. Ya, kita sampai pada jadi apa yang diberikan oleh sebab pada akibat, gitu, ya. Apa yang diberikan oleh sebab pada akibat. Jadi apa yang diberikan oleh sebab pada akibat itu adalah wujud, bukan maya, ya kan, wujudnya. Jadi misalkan apa yang diberikan oleh misalkan ada, kalau ada katakanlah buah, bukan buah, ya, katakanlah kelahiran, ya. Apa yang diberikan oleh orang tua pada anak, yang pertama itu adalah wujudnya. Wujud baru nanti dikasih nama.
kasih mahya. Mahya itu, jadi mahya itu adalah mentale positif ya. Jadi sesuatu yang ada dalam mental, bukan sesuatu yang ada dalam wujud. Nah, kalau dia menyatu dengan wujud itu baru dia ya memang wujudnya wujud yang nanti oleh benak dikasih, didefinisikan, dibatasi batasan, maka terus nanti dikasih nama. Itu mahya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin orang berpikir bahwa penyebab memberikan mahya pada maklul. Jadi misalkan manusia ada disebabkan oleh orang tuanya, atau manusia jadi ada. Apa yang ada? Manusia. Nah ini tidak tepat ya. Manusia disebabkan oleh katakanlah Tuhan atau oleh orang tua. Nah ini tidak benar, bukan mahya yang diberikan, tapi yang diberikan itu adalah wujud yang nantinya diberi nama manusia. Jadi mahya itu adalah hanya sesuatu pemahaman yang ada dalam benak ya. Jadi terus orang bisa mengatakan juga bahwa mungkin ada dalam pikiran kita mungkin ada mahya ya, lalu mahya nanti memiliki wujud. Jadi mahya ada dulu dan kemudian wujud datang belakangan. Ada manusia terus kemudian manusia tadi berwujud. Nah ini karena ya ternyata karena dalam kita mengamati sehari-hari maka wujud ini bersatu dengan mahya. Padahal bahwa innal wujuda aridul mahya tasawuran. Jadi wujud itu sebetulnya bukan ya. Jadi orang menggambarkan wujud sebagai tambahan dari mahya. Jadi nah ini nggak benar ya. Ya ini nggak benar. Jadi wujud sebagai tambah aridul mahya, bukan. Innal wujuda aridul mahya tasawuran. Jadi dalam benak maka wujud itu berbeda dengan mahya ya, tasawuran digambarkan. Di dalam gambaran dari di benak kita bisa membedakan antara wujud dengan mahya. Dan watahada hubiyah, tapi di luar duanya bersatu. Ini kata Sabzawari ya. Sabzawari adalah ya bukunya namanya Sarah Mantumah. Itu adalah ya syair-syair filsafat yang disajikan dalam bentuk syair ya. Itu katanya ini adalah buku pegangan sebelum sebelum bidayah ya. Jadi halnya selanjutnya ini memastikan apa yang diberikan oleh sebab pada akibat ya. Summa innal maj'ula lil illah wal asr alladhi tad'u fil ma'lul. Kemudian al-maj'ul ya, lil illah. Maj'ul artinya ilah ya. Yang menjadikan, yang memberi. Jadi maj'ul ini ilah mujidah ya, ilah. Jadi nanti sebab dibagi macam-macam, diantaranya itu adalah sebab pelaku ya, maj'ul. Apa yang diberikan oleh sebab pelaku pada, dan apa yang diberikan bekas yang nanti tad'u, apa yang bekas yang diletakkan ya, tad'uhu fil ma'lul, apa yang diletakkan oleh sebab fil ma'lul pada akibat. Yang pertama imma ayakun wal wujuduhu,
maka yang diberikan barangkali ya, kemungkinan pertama adalah wujudnya, atau kemungkinan kedua adalah mahiyahnya yang diberikan. Sayruratu mahiyatuhu maujudatun. Atau yang ketiga adalah semacam proses ya. Sururiyah adalah proses di mana mahiyah itu akan maujud. Proses, apakah dia prosesnya atau proses menjadi itu ya. Sururiyah itu menjadi sebetulnya. Jadi proses menjadinya mahiyah menjadi wujud. Ya, yang pertama wujudnya, yaitu wujudnya ma'lul. Ini adalah opsi yang benar ya, bahwa yang diberikan adalah wujud ya. Wujudnya ya kan. Yang kedua mahiyah, opsi benar tidak kedengar. Yang ketiga itu adalah mahiyahnya menjadi ada ya. Mahiyahnya kemudian menjadi ada, ini juga tidak benar. Jadi manusia kemudian manusia ada, itu yang diberikan oleh oleh sebab. Oke ya. Lakinna yastakhillu ayyakunal maj'ul wal mahiyah lima taqaddama annaha i'tibariyatun. Jadi tidak mungkin, lakin ya, akan tetapi yastakhillu tidak, yastakhillu itu tidak masuk akal ya, muhal tidak benar ya, tidak masuk akal bahwa maj'ul itu adalah yang diberikan. Itu maj'ul itu adalah al-maj'ul adalah mahiyah, karena lima taqaddama sebagaimana seperti yang diterangkan bahwa mahiyah adalah i'tibari, adalah cuma i'tibari, suatu yang yang ada di sesuatu, gambaran suatu yang ada di benak. Walladzi lil ma'luli min illah amrun asil, dan bahwa al ma'lul min illah, yang diberikan oleh maklul, yang diberikan kepada maklul dari illah adalah amrun asilun, adalah suatu perkara yang asil, suatu yang real ya, yang benar-benar ada. Jadi ala anna alladzi tastaqirru fihi hajatun mahiyah al-ma'lulah, fihi hajatun al-mahiyatu hajatul mahiyati al-ma'lulah. Jadi juga karena bahwa yang berhajat hajat mahiyah kepada maklulah wa yatartibu bil illah, dan yang keberlanjutan dari illah adalah wujuduha la dzatiha ya, adalah wujudnya. Jadi wujud orang tua misalkan berlanjut pada wujud anak ya kan, adalah wujudnya bukan zatnya. Zat itu maksudnya mungkin bukan tidak seperti zat yang kita pahami dalam bahasa Indonesia ya. Zat itu zat manusia hayawanun natik, misalnya itu zatnya. Zat manusia itu adalah hayawanun natik ya, genus dan diferensianya ya, jenis dan diferensianya itu zat yang diberikan oleh sebab kepada akibat kan, bukan zatnya, bukan hayawannya, dan bukan juga
natiknya, tapi wujudnya itulah yang memang hayawanun natik, bukan hayawan diberikan, bukan natik diberikan. Satu-satu merupakan tidak masuk akal, atau manusianya diberikan. Ya, makanya ini ada ungkapan dari, katanya kalau nggak salah ini dari Ibnu Sina ya, maja'alahullahu al-mismisha mismishatan bal aujadaha, ya, bahwa yang diberikan Allah pada mismis itu nggak tahu mismis itu apa ya, adalah bukan buah aprikot. Buah aprikot. Oh, yang Tahu diberikan ada nama kucing. itu ada lagu lama ya, Hamawiyah Mishmish. Atau itu Bapak tanya Mishmish pada Ustaz, pada ini nggak dijawab atau Mishmish. Ya, jadi Allah tidak menjadikan Mishmish itu Mishmish, tapi mewujudkannya. Yang diberikan oleh Allah pada Mishmish itu adalah wujudnya, bukan Mishmishnya, bukan mahiyahnya. Ya, bukan pula zatnya tadi itu ya, zat tadi maksudnya itu gitu. Ya, terus selanjutnya itu mengenai mahiyah ya, mengenai bukannya mahiyah. Wa yastahillu ayyakunal maj'ul wal suririyah sayruriyah tu, ya, li'annaha ma'nan nisbai qaimun bitarafaihi. Karena apa? Karena jadi juga bukan prosesnya, bukan proses menjadinya itu. Karena apa? Makna, karena menjadi itu adalah punya makna nisbi ya, punya makna relat nisbi yang bergantung pada dua sisi tiada dan sisi ada ya. Minal mahali, minal muhal, ini adalah sesuatu yang juga tidak masuk akal, bahwa ayyakuma amrun asilun kharijai bitarafaini i'tibaraini ghaira asilaini ya. Hingga tidak mungkin suatu yang hasil itu merupakan suatu ayyakuma amrun asilun khariji, bukan kharijai ya, khariji, bahwa suatu yang perkara yang hasil khariji yang memang ada itu tergantung pada dua hal yang i'tibari dan dua hal yang bukan hasil. Ya, ini kalau pada yang diberikan adalah proses, berarti kalau proses itu kan ada sebelum dan sesudah. Dan sebelum sesudah ini i'tibari ya. Jadi tidak mungkin suatu yang hasil bergantung pada dua hal yang i'tibari. Jadi ini pentingnya bahwa yang bisa menjadikan wujud itu cuma wujud ya. Jadi itu sesuai, ini secara rasional sesuai dengan tadi itu, dengan definisi tawakal ya, tawakal yang rasional paling enggak ya. Jadi kita secara rasional memahami bahwa yang bisa memberikan ini itu, apapun itu, yang besar maupun yang kecil, itu adalah Allah Ta'ala wujud. Jadi memang kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya memang dikit-dikit harus Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gitu. Dan itu banyak tercermin dalam doa-doa Ahlul Bait. Misalkan dalam doa kalau dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah itu bahwa jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri torfatain, misalnya sekejap mata pun.
Ya, jadi bukan pula prosesnya. Kalau proses itu kan dari sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau proses itu dipandang sebagai dari wujud ke wujud, yaitu Allah Ta'ala yang memberi. Jadi kita misalkan berjalan atau berproses dari suatu wujud ke wujud lain, itu ya Allah Ta'ala yang mengawal, memberi dari wujud ke wujud. Ya, yang berubah semua berproses itu dalam genggaman Allah Ta'ala. Ya, ini secara rasional seperti itu ya. Final majul karena majul minal ma'lul wal asar alladhi tufiduhul illah wal wujudu la mahiyah la mahiyatahu. Ini benar ya, ini yang selanjutnya, wala surriyatahu mahiyatuhu mawjudatuhu wa huwal matlub. Jadi bukan, maka yang diberikan oleh maj'ul kepada ma'lul ya, yang diberikan oleh sebab pada akibat dan bekas ya, dan asar yang memberi faedah ya, tufidul illah, yang menjadi sebab adalah wal wujuduhu, adalah wujudnya, bukan mahiyahnya dan bukan proses menjadinya tadi itu ya, proses atau mahiyah kemudian menjadi wujud, bukan itu juga. Wahwal matlub, dan ini demikianlah al matlub ya, sudah terbukti bahwa yang diberikan oleh sebab terhadap akibat itu adalah wujud ya. Dengan demikian terbukti bahwa sebab itu ada gitu. Sebab itu ada, artinya kalau ada suatu akibat pasti ada sebab dan sebab yang sedang sebab itu ya, sebab dari, bukan sebab ya, sebab dari segala sebab ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu jadi ini sesuai dengan konsep tawakal. Jadi tawakal, orang bertawakal paling enggak harus memahami secara rasional bahwa ya, tawakal yang sesungguhnya harus memahami bahwa bahwa sebab yang diberikan oleh sebab pada akibat itu adalah wujudnya, wujud, dan wujud itu ya ujung-ujungnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujud sebagai wujud mutlak ya. Ya, ini selesai pasal pertama ya, dari bab marhalah ke-7. Ada komen? Jadi memang harus, intinya ya, jadi kalau digabung-gabungkan ya memang orang harus membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya karena banyak alasan ya, banyak alasan, banyak hal, banyak kebergantungan yang mutlak, tujuan kesempurnaan dan seterusnya ya. Jadi kalau empirisisme ya enggak kesini arahnya ya, arahnya lebih kepada akibat ya, akibat dan ya. Jadi seperti kalau orang empiris beneran, positivis beneran ya ateis ya. Ya seperti banyak orang katanya kalau orang belajar sains di barat terus kemudian dia sholat ya, ditanya kenapa ini kamu belajar sains tapi kok bertuhan, itu tidak masuk akal gitu. Jadi ini bedanya
positivisme dengan hikmah ilahiyah ya. Jadi beda jauh. Jadi ya, sebab itu ada gitu. Ada komen? Ya, kalau nggak ada kita tutup dulu. Nanti kita mungkin diskusi lagi ya. Kita tutup dengan hamdalah, baca alhamdulillah dan sholawat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.